kepada Nabi Isa. Pada tanggal 24 Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Maka ada juga masjid yang memperingati bulan Ramadan nuzulul Quran itu pada tanggal 24 Ramadan. Di dalam kitab tafsir itu Pak tak disebutkan kitab Zabur itu kapan diturunkan kepada Nabi Daud. Namun ada riwayat yang mengatakan pada tanggal 18 Ramadan kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa yang mau saya ingin sampaikan Pak? Di dalam bulan Ramadan itulah Allah turunkan berbagai macam kitab semawi. Tidak hanya kitab semawi saja, akan tetapi Allah turunkan Al-Quran juga di dalam bulan Ramadan. Nah, ini menandakan bahwa bulan ini begitu mulia. Nah, maka yang saya mau bahas adalah malam Lailatul Qadarnya. Terjadinya peristiwa dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, turunnya Lailatul Qadar ini. Terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, maka ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu Pak, hanya Allah berikan khusus kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah berikan kepada umat-umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Daud, tidak. Hanya terjadi kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang imam namanya Imam Nawawi, mungkin kita pernah mendengarnya Pak. Imam Nawawi menuturkan bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi Isra dan Mi'raj, bukankah ketika Nabi sebelum Mi'raj itu menghadap Allah Subhanahu wa taala mampir ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di situ Nabi melihat ada orang yang ruku, ada Nabi yang sujud, ada Rasul yang sedang melakukan sholatnya, dan Nabi melihat di dalam masjid itu, Nabi melihat ada Rasul yang pengikutnya jumlahnya banyak. Dan pada saat itu umur umat pada saat itu 300 sampai dengan 1000 tahun. Nabi mengeluh, bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai malaikat Jibril, siapakah mereka yang umurnya sampai dengan 1000 tahun?" Itu Nabi Muhammad adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Lalu di manakah umatku? Ditunjukkan umat baginda Nabi Muhammad yang jumlahnya sangat banyak. Ditunjukkan, tapi kisaran umurnya hanya 63 sampai dengan 100 tahun. Nabi berpikir, Pak, kasih sayangnya Allah muncul, kasih sayangnya Nabi SAW muncul. Nabi mengeluh, umur umatku ini 63 tahun, hanya sampai dengan 100 tahun itu pun bonus. Akan tetapi umatku ini nantinya tidak bisa menyamai ibadahnya umat Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah senangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW dengan dihadirkan malam Lailatul Qadar, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu Pak, 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah pada malam hari itu, ibadah kita dinilai 83 tahun 4 bulan. Ada yang mengatakan 85 bulan. 5 tahun, maaf. 85 tahun. Al-Imam Ghazali, ini yang menarik Pak. Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya namanya Al-Hashiyah. Nama kitabnya Hashiyah Al-Jabal ala Syarhil Minhaj 2. Al-Imam Ghazali Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kalau Ramadan itu diawali pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27 Ramadan. Ini yang Imam Ghazali sampaikan. Kalau awal bulan Ramadan itu terjadi pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Kalau Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29 Ramadan. Kalau seandainya jatuh awal bulan Ramadan itu hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25 Ramadan. Nah, kita Ramadan ini jatuh pada hari apa? Hari Selasa. Bisa jadi kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Masih ada kesempatan kita ini menggapai malam ke-27 Ramadan itu. Tapi sifatnya ini tidak menjamin, Pak. Kenapa? Karena Ramadan itu berpindah-pindah. Lalu pertanyaannya, alangkah beraninya Imam Ghazali mengatakan seperti itu? Beliau mengatakan seperti itu karena sudah membuktikan kalau Ramadan ini jatuh pada hari Ahad,
jatuh pada hari ini, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal sekian. Nah, ini sudah dibuktikan. Maka kalau kita ingin mengikuti daripada Imam Ghazali pada malam 27 Ramadan, perbanyak ibadah kepada Allah, hidupkan malam itu dengan segala macam aktivitas ibadahnya. Ibadah itu tidak terbatas, tidak hanya sholat saja. Karena Allah sampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang menghidupkan malam hari itu dengan berbagai macam ibadah. Kan kita ini terbatas, Pak. Ada yang pada malam hari itu dia kerja, ada yang pada malam hari itu dia tidak bisa iktikaf di masjid, ada pada malam hari itu dianya fokus mengurus anaknya. Semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan berbagai macam ibadah yang dia lakukan. Saya contohkan semacam ini, Bu. Kita pada malam hari setelah ba'da maghrib atau setelah ba'da isya, kita zikir kepada Allah. Tak sempat kita ke masjid untuk menunaikan sholat tarawih, berzikir kita kepada Allah, melakukan kebaikan, menyuguhkan kopi buat suami, menyuguhkan makanan untuk anak, dan dengan niat yang baik maka dinilai ibadah kepada Allah. Meninggal kita pada malam hari itu, ibadahnya dinilai 1000 tahun, ibadahnya dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Maka orang yang paling beruntung itu adalah ketika pada malam hari itu dia baca Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Meninggal dia baru satu ayat dia baca, Pak. Kebetulan pada malam hari itu Lailatul Qadar, maka satu ayat itu dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Bukankah orang itu tidak ada yang baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar selama 85 tahun. Nah, dengan kemuliaan malam hari itulah kita berlomba-lomba untuk mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar itu bukan naik gunung Dempo, Pak. Bukan pergi ke gua, bukan pergi ke mall. Karena banyak ibu-ibu ini sama anaknya, bukan ibu-ibu bapak-bapak juga sibuk pada 10 hari malam terakhir Ramadan itu, sibuk cari baju lebaran. Yang sangat disayangkan pada malam hari itu adalah Lailatul Qadar. Maka kami sarankan, kalau nak cari baju lebaran jangan di malam hari tapi di siang hari Ramadan. Jangan sampai kita ini lewat Lailatul Qadar, itu sangat disayangkan. Bisa jadi ini Ramadan kita terakhir. Bukankah kita punya tetangga yang Ramadan tahun ini ada, nanti tahun Ramadan depan dia tidak ada, dan itu peringatan daripada malaikat maut. Karena malaikat maut tak pernah selesai belum ya? Karena malaikat maut itu tidak pernah memberitahu kita kapan kita ini diwafatkan oleh Allah. Tidak pernah malaikat maut itu memberitahu kita kapan engkau diwafatkan, dalam kondisi apa. Tapi malaikat maut itu masih baik kepada kita. Diingatkan kita tentang kematian lewat mana? Lewat kematiannya si fulan bin fulan, si fulan bin fulan. Diingatkan kita bagaimana ketika dia sakaratul maut, bagaimana dia diwafatkan oleh Allah, bagaimana dia dimandikan, diwafatkan oleh Allah, sehingga ini menjadi kesan buat kita semua bahwa hidup ini tidak kekal abadi. Maka merugi orang-orang yang hanya fokus mencari dunia saja. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad itu pernah menyampaikan, inni ra'aitu ilal khalqi, aku melihat kepada semua makhluk. Ada yang dianya memiliki kekasih, dia cinta dengan jabatannya, bangga Pak dengan jabatannya luar biasa, sehingga melupakan dia dengan Allah. Bangga dia dengan kekayaannya, punya mobil mewah, punya rumah mewah, bangga mereka. Itulah yang dia cintai. Ada juga orang yang mencintai pasangannya luar biasa, akan tetapi dari setiap yang dia cintai